Dalam hukum perdata Indonesia, pewarisan sering menjadi perselisihan keluarga, terutama ketika terdapat anak di luar nikah atau anak angkat yang berusaha mengklaim warisan. Bu, saya mau semua ini tercatat dengan benar dan jelas ya. Siapa Bodi akan saya catat. Hendra, kamu anak kandung saya. Jadi, kamu mendapat harta warisan yang paling banyak. Coba. Dan Dian, pengangkatan kamu, lewat akte notaris sudah Bapak urus. Jadi, kamu bisa mendapatkan hak kamu pada wasiat ini. Terima kasih Pak. Dan kamu juga Kevin, penetapan pengadilan pengangkatan kamu juga sudah kelar. Jadi, Bapak titipkan ya rumah ini untuk kamu. Iya Pak, sebisa mungkin aku rawat rumah ini Pak, sesuai wasiat Bapak. Dan wasiat Bapak yang terakhir, Bapak berharap kalian tidak ada ribut-ribut ya terkait wasiat ini. Karena semua ini sudah Bapak pikirkan secara adil. Siap Pak. Sudah tercatat Pak Budi, nanti saya akan tuangkan ke dalam surat wasiat resmi. Baik Bu, saya amanatkan ya. Oke, kita mulai. Saya di sini untuk membacakan surat wasiat dan menjelaskan pembagian harta pembagian almarhum Bapak Budi Santoso. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oke Bu, sebentar. Dian kan anak haram, Kevin juga anak pungut. Emang mereka masih berhak dapat warisan? Mas, Bapak udah mengakui saya loh. Ada aktanya. Nah, saya juga sudah diangkat loh Mas sebagai anak. Penetapan pengadilan juga sudah ada. Mas, kita perlu tanya lebih jelas nih, biar jangan ada yang salah. Pertanyaan yang wajar Bapak Ibu. Jadi saya mengusulkan persoalan masalah ini kita selesaikan lewat mediasi agar semuanya jelas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi saya tinggal terlebih dahulu, silahkan didiskusikan. Kasih Bu. Dian, saya bukan mau jahat ya. Tapi kamu aja anak di luar nikah, dari status aja udah beda. Beda statusnya iya, tapi bukan berarti saya nggak dapat hak sama sekali, Mas. Mas lupa, Bapak udah akui saya secara resmi loh. Oke, tapi bagiannya pasti beda dong sama saya. Justru itu, makanya kita bawa ini ke jalur resmi supaya jelas semuanya. Kalau Kevin jujur aja, kamu anak angkat. Dari hukumnya aja udah nggak dapet. Loh, kan kemarin kita udah dikumpulin sama Bapak Mas. Udah mau dibilangin kan kalau pembagiannya lewat wasiat. Kan udah dibilangin juga sama Bapak kemarin. Saya dapat wasiat itu, warisan itu tentang rumah dapat dari Bapak. Kan sudah dijelasin dari kemarin. Ya udah, kalau gitu kita mediasi aja biar semuanya clear. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kita di sini berkumpul untuk mengatasi persoalan masalah warisan Bapak Budi Santoso secara hukum. Kita mulai dari saudari Dian dahulu. Untuk saudara Hendra, tadi Anda mempertanyakan hak waris Dian. Dijelaskan keberatannya. Saya cuma mau tanya, apa anak di luar nikah itu berhak mendapatkan warisannya? Bisa, tapi dengan syarat. Berdasarkan pasal 280 KUH Perdata, anak luar kawin yang diakui secara sah oleh orang tuanya mendapat hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya. Dan pengakuan ini membuka hak waris. Untuk saudari Dian, apakah mempunyai dokumen resminya? Ada Pak, ini. Baik. Dengan dokumen ini, saudari Dian memang berhak atas warisan. Tapi perlu dicatat, berdasarkan pasal 863 KUHP Perdata, bagian anak luar kawin yang diakui adalah sepertiga dari bagian yang ia terima seandainya ia anak sah. Jadi tetap dapat, tapi tidak sama besar dengan saudara Hendra. Oh, jadi tetap dapat tapi lebih kecil. Ya, benar. Sekarang kita ke saudara Kevin. Untuk saudara Hendra, apa keberatan Anda kepada saudara Kevin? Saya kira anak angkat gak dapat hak ahli warisnya. Tapi, dalam KUHP Perdata, memang anak angkat tidak otomatis jadi ahli waris berdasarkan undang-undang. Tapi ada jalan lain, yaitu lewat wasiat. Kalau pewaris mencantumkan anak angkat dalam wasiatnya, maka ia tetap bisa menerima bagian. Untuk saudara Kevin, apakah punya dokumen resminya? Ada Pak, ini surat pengangkatan saya sesuai dengan penetapan pengadilan Pak. Silakan Baik, dicek. saya cek ya. Dan dalam surat wasiat almarhum Bapak Budi memang secara jelas mencantumkan Kevin sebagai penerima rumah kediaman. Jadi Bapak memang sengaja masukin Kevin ke wasiat? Ya, dan itu sah selama tidak melanggar bagian mutlak ahli waris sah.
yang disebut legitime portier, diatur di pasal 913 KUHP Perdata. Bagian saudara Hendra sebagai anak sah tetap terlindungi. Oke, saya paham sekarang. Saya rangkum posisi hukum semua pihak. Saudara Hendra sebagai anak kandung sah adalah hak waris utama berdasarkan pasal 852 KUH Perdata dan mendapat bagian terbesar. Dan saudari Dian sebagai anak luar kawin yang telah diakui sah berdasarkan pasal 280 dan 863 KUHP Perdata berhak atas sepertiga dan bagian yang akan diterimanya seandainya ia anak sah. Untuk saudara Kevin sebagai anak angkat mendapat bagian sesuai wasiat almarhum, yaitu rumah kediaman, sepanjang tidak melanggar legitime partie pasal 913 KUH Perdata. Oke, saya rasa tadi hanya salah paham soal hukum ini. Maaf ya Dian, Kevin. Santai aja mas, yang penting kan sekarang udah keluar. Ya, kan bapak juga nggak pengen kita ribut-ribut mas, yang penting kita adem ayem lah ngelanjutin semuanya setelah bapak nggak ada. Oke, jadi nanti dokumennya akan saya siapkan untuk ditandatangani oleh para pihak ya. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Dari simulasi ini, ada 4 poin hukum penting yang bisa kita ambil. 1. Pasal 280 KUH Perdata. Anak luar kawin yang diakui secara sah mendapat hubungan perdata dan hak waris terbatas. 2. Pasal 863 KUH Perdata. Bagian waris anak luar kawin yang diakui adalah sepertiga dari bagian seandainya ia anak sah, jika pewaris meninggalkan ahli waris golongan pertama. 3. Anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang dalam KUH Perdata, namun tetap bisa menerima warisan melalui wasiat yang dibuat pewaris. 4. Pasal 913 KUH Perdata, legitime porti atau bagian mutlak melindungi hak anak kandung sah dan tidak bisa dikurangi oleh wasiat siapapun. Demikian simulasi kasus sengketa waris perdata. Semoga bermanfaat.